masa pendudukan Jepang. Ketiga batu menhir ini pernah digelundungkan oleh pasukan Jepang ke bawah jurang. Namun pada malam hari ketiganya kembali sedemikian kalah. Inilah kemudian salah satu mitos dan mistis yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini pun masyarakat masih Rahayu, rahayu, rahayu. Pulau Jawa telah mengajarkan kita sebuah pengalaman manusia lebih dari 1,5 juta tahun silam. Sejak ditemukannya Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois, atau yang dikenal dengan manusia Jawa. Pithecanthropus erectus adalah manusia purba jenis Homo erectus ini diduga hidup 1,5 juta tahun silam. Berbeda dengan Homo sapien ya, yang kemudian orang-orang Melayu Polinesia kemudian mengambil alih Nusantara ini. Di mana kemudian yang sebelumnya tahun 3000 sebelum Masehi, orang-orang Australoid berkulit hitam, berambut keriting telah menghuni pertama kali Pulau Jawa, Sumatera, dan sekitarnya. Waktu itu Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menyatu dan bagian satu kesatuan dengan Asia Tenggara atau Asia Daratan. Sehingga ini bisa dilihat dari jenis hewan-hewan yang ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa ini memiliki corak yang sama dengan hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara maupun Asia Daratan. Sedangkan pada tahun 1500 sebelum Masehi ada migrasi pertama. Orang-orang Dongson dari Yunan atau sekarang Tiongkok Selatan ini telah berombong-rombong ini kemudian berjalan dari Asia Tenggara, tempatnya di Yunan gitu ya, untuk menuju ke Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa yang dikenal dengan orang-orang Melayu Polinesia ini ya. Kemudian migrasi kedua yaitu tahun 500 sebelum Masehi. Kebudayaan dan ciri-ciri dari kebudayaan Dongson ini adalah peradaban Neolitik Megalitik atau dikenal dengan peradaban perunggu yang ditandai dengan tinggalan-tinggalan berupa menhir, sarkofagus, kapak corong, candrasa, kubur batu, tahta batu, punden berundak-undak. Salah satunya di lokasi ini, sebuah jejak peradaban Neolitik Megalitik yang dikenal masyarakat dengan batu terbang, karena batu ini seakan melayang ditopang oleh batu-batu kecil yang ada di bawahnya, ditopang oleh 3 batu, mengingatkan sebuah bejana perunggu dari Tiongkok berkaki 3. Sehingga memang kita tidak bisa memungkiri nenek moyang kita merupakan sebuah ras Melayu Polinesia dari suku Dongsonian dari Yunan, Tiongkok Selatan. Nah, disinilah kemudian kita akan mendapati di sebuah desa atau dusun Jenggring, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah tinggalan Neolitik Megalitik yang masih abadi, penuh dengan mitos dan mistis yang masih melekat dalam cerita rakyat yang patut kita perhatikan. Salah satu contohnya pada masa pendudukan Jepang. Ketiga batu menhir ini pernah digelundungkan oleh pasukan Jepang ke bawah jurang. Namun pada malam hari ketiganya kembali sedemikian kalah. Inilah kemudian salah satu mitos dan mistis yang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini pun masyarakat masih meyakini bahwasanya di ketiga batu ini masih dihuni oleh arwah-arwah leluhur. Sehingga pada perayaan-perayaan ruah desa ini merupakan bagian kesatuan dari tradisi, adat istiadat, budaya, dan cerita masyarakat atau cerita rakyat, dan yang merupakan sebuah konteks kesejarahan yang terabadikan dalam sebuah tinggalan monumental Neolitik Megalitik atau menhir 3 buah. Pada masanya dalam kajian historis, menhir memiliki 3 fungsi.
Yang pertama adalah pemujaan arwah-arwah leluhur. Yang kedua, mengikat binatang kurban semacam kerbau sebelum disembelih dan dibagikan serta dimakan bersama. Dan yang ketiga adalah tempat berkumpulnya para tetua desa dalam menyelenggarakan menatah masyarakat ini dalam tatah-tatah masyarakat ya, termasuk mengelola pertanian. Menhir juga lambang dari palus atau alat kelamin laki-laki yang ditegakkan berdiri sebagai lambang kesuburan, karena masyarakat Jawa berkembang seiring dengan tumbuhnya padi, sehingga tanaman padi yang juga disebut dengan Dewi Sri ini pada masa kuno sangat dihormati oleh masyarakat Jawa, karena nama Jawa sendiri berasal dari kata Jawawut yang artinya padi-padian atau jelai, sehingga Jawa dikenal dengan Pulau Padi atau Jawa Dwipa. Pada masa lalu, orang-orang Jawa ketika hendak memanen padi melakukan persajian di batu menhir ini. Kemudian padi dipetik satu persatu tepat di leher padi. Ya, yang satu persatu untuk menghormati arwah padi. Itulah kearifan lokal dan cerita-cerita pada masa prasejarah, sebuah konteks peradaban prasejarah Neolitik Megalitik atau peradaban perunggu sebelum pengaruh dari kebudayaan India, yaitu pengaruh Hindu-Buddha yang mulai berkembang di Nusantara pada awal abad Masehi. Sehingga sebelum perkembangan agama Hindu-Buddha pada tahun 1 Masehi, 500 tahun sebelum itu, bahkan 1500 tahun sebelum itu, yang jika dikalikan dengan saat ini tahun 2023, maka 3500 tahun lebih eksistensi peradaban Neolitik Megalitik di desa ini, yaitu di desa Jenggring yang dikenal dengan Watu Jenggring, di dusun Jenggring yang dikenal dengan Watu Jenggring atau masyarakat mengenalnya dengan Batu Terbang ini, terletak di desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kemudian kita bisa mengambil pelajaran darinya, sebuah tinggalan monumental leluhur kita, termasuk batu-batu besar ini yang dulunya di suatu lokasi tertentu, kemudian diangkat bersama-sama secara gotong royong untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pelajaran bagi generasi waktu itu, bahwasanya permasalahan-permasalahan yang besar jika dikerjakan secara bergotong royong dan kerjasama maka akan mudah dan bisa diangkat, termasuk batu besar ini atau batu terbang raksasa ini pun diangkat oleh leluhur kita secara gotong royong dan bersama-sama untuk dinaikkan di atas batu kecil, yang artinya filosofinya manusia yang kecil mungil ini gitu ya, yang kemudian jika bekerjasama dan bergotong royong maka permasalahan-permasalahan besar pun akan bisa diatasi. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.